Kitab Keluaran pasal 22 ayat 18 sampai 20. Seorang ahli sihir perempuan janganlah engkau biarkan hidup. Siapapun yang tidur dengan seekor binatang pastilah ia dihukum mati. Siapa yang mempersembahkan korban kepada Allah kecuali kepada Tuhan sendiri, haruslah ia ditumpas. Nah, saudara, LAI memberikan judul peraturan tentang dosa yang keji. Bukan berarti ada dosa besar, dosa kecil ya. Di hadapan Tuhan dosa itu sama. Hanya perbuatan-perbuatan yang kategori dosa keji ini sangat-sangat tidak pantas ya, secara etika, norma, secara apapun lah, ketika itu dilakukan oleh umatnya. Ahli sihir, saudara, bukan hanya penyihir biasa, pemula, tapi ahli sihir. Dan ini menunjuk kepada perempuan, karena memang kebanyakan di bangsa-bangsa sekitar pada waktu itu perempuan yang jadi ahli sihir. Dan ternyata betul ketika di masa Saul nanti ya, ada tempat namanya Endor. Di situ ada petenung yang berjenis kelamin perempuan. Nah, perempuan-perempuan lalu kemudian menjadi ahli sihir. Dia menjadi perantara kepada roh-roh jahat ya, bahkan dia sendiri kemudian seakan-akan menjadi imam ya, menjadi pendetanya okultisme. Banyak orang yang kemudian datang minta tolong ya, untuk menerawang, untuk memprediksi ya, untuk keperluan-keperluan nafsu mereka. Maka kalau itu ada di kalangan orang Israel, jangan engkau biarkan hidup. Artinya dibunuh ya, dihukum mati. Siapapun yang tidur dengan seekor binatang, penyimpangan-penyimpangan seksual pada waktu itu sudah terjadi ya. Dan itu sangat-sangat tidak pantas ketika ada di kalangan umat Tuhan. Berarti ini ada kaitan juga dengan okultisme ya. Biasanya orang-orang yang seperti ini ada masalah di psikologi ya, sangat-sangat terhubung dengan okultisme, roh-roh jahat. Ini juga termasuk bentuk penyembahan kepada roh-roh jahat di masa itu. Karena ada binatang-binatang yang dikultuskan ya, ada binatang-binatang yang menjadi simbol dari dewa-dewa. Lalu mereka tidur dengan binatang, seakan-akan mereka sedang memberi persembahan terbaik kepada dewa-dewa yang digambarkan dalam bentuk binatang. Wah, ini dikatakan harus dihukum mati. Jadi bukan hanya penyimpangan seksual secara tubuh, secara psikologi, nafsu, tapi ini juga ada kaitan erat dengan okultisme, dengan penyembahan pada roh-roh jahat pada waktu itu yang dilambangkan atau diwujudkan dalam bentuk binatang ya, karena pada waktu itu ada binatang-binatang yang dikultuskan. Jadi kalau mereka bisa bersetubuh dengan binatang itu seakan-akan mereka memberi persembahan terbaik kepada sesembahan mereka. Lalu siapa yang mempersembahkan korban kepada Allah kecuali kepada Tuhan sendiri, haruslah ia ditumpas. Jadi sebenarnya 3 ayat ini itu kaitannya dengan hukum Taurat nomor 1 sama nomor 2 ya, ini kaitannya. Nah, bahasanya sama semua, jangan engkau biarkan hidup, pastilah dihukum mati, ditumpas ya. Jadi definisinya sebenarnya sama, yaitu dihukum mati semuanya. Dan saat itu tidak perlu pengadilan ya, tidak ada hal-hal yang meringankan begitu. Wah, ini masih famili, ini masih keturunan Lewi misalnya, wah ini masih kerabatnya siapa, itu nggak ada, saudara. Langsung dihukum mati, dan nggak perlu ada penelitian-penelitian seperti perikop yang di atas, yang dititipi barang lalu hilang lah, itu harus diteliti dulu. Yang minjem ya, yang nitip itu lalu kemudian ada kehilangan, itu masih perlu diteliti. Kalau ini enggak, saudara. Yang sudah terang benderang melakukan seperti ini dihukum mati. Apakah ketika di padang gurun mereka melakukan ini? Kemungkinan besar belum ya. Nanti ketika mereka berada di tanah perjanjian mereka melakukan itu.
Tetapi tidak jauh dari peraturan ini keluar, mereka lalu kemudian membuat anak lembu emas, ya. Dan nanti ketika masuk masa hakim-hakim, wah parah sekali itu, ya. Hampir semua suku, ya, termasuk suku Lewi pun bobrok semuanya pada masa hakim-hakim. Jadi aturan ini juga tentu berdasarkan pengetahuan Allah jauh ke depan. Seperti apa kelakuan umat jauh ke depan. Dan karena mereka tinggal di lingkungan penyembah-penyembah berhala, ada banyak ahli tenun, ahli sihir di situ, ya. Ilmu-ilmu tenung pada waktu itu juga sangat-sangat diakui, ya. Ahli-ahli sihir diakui, bahkan ketika mereka berada di Mesir pun kita tahu orang-orang Mesir, ya, orang-orang ring satunya Fir'aun juga ahli-ahli sihir. Nah, ahli-ahli sihir ini tidak mungkin tidak terkait dengan okultisme. Pasti memberikan penyembahan pada roh-roh jahat, ya. Dan itu Tuhan tidak mau seperti itu. Jadi kalau kita lihat 18, 19, 20 ini kaitannya sama hukum Taurat 1 dan hukum Taurat 2. Karena ahli sihir pasti sama roh-roh jahat, bersetubuh dengan binatang itu kalau pada waktu itu kaitannya dengan roh-roh jahat, ya. Lalu kemudian siapa yang mempersembahkan korban kepada Allah kecuali kepada Tuhan sendiri, itu juga berarti melanggar hukum Taurat yang pertama. Nah, hukumannya mati, saudara, ya. Jadi tidak ada pilihan lain. Hukumannya mati karena melanggar hukum Taurat 1 dan 2. Bagaimana 3 ayat ini ditarik kepada konteks sekarang ini? Nah, ini karena ini adalah masa anugerah, ya. Tentu tidak langsung dieksekusi mati seperti pada masa itu. Tetapi kalau ada orang-orang yang ngakunya percaya Yesus lalu kemudian okultisme, kedukun, ya, masih percaya hal klinik, nah berarti orang itu benar-benar perlu diselamatkan, ya. Jadi orang-orang yang seperti ini kemudian kalau tidak disadarkan, diingatkan, itu akan mempengaruhi gereja Tuhan. Bahkan kalau tidak tobat, ya ditendang, dikeluarkan dari kumpulan jemaat, ya. Pan Rasul Paulus berkata, menyerahkan kepada iblis sekalian. Kalau kamu memang kelakuannya jahat, dikuasai iblis, kuasai nafsu, ya, 3 poin ini, tapi masih juga ke gereja, serahkan saja kepada iblis. Masih ngaku-ngaku Kristen, masih ngaku-ngaku percaya Yesus, tapi kelakuannya seperti ini dalam 3 ayat, wah itu serahkan kepada iblis, ya. Kalau di zaman Tuhan Yesus, yaitu dikeluarkan dari kumpulan jemaat, karena nanti raginya akan menghamirkan seluruh adonan. Nah, hamba Tuhannya juga harus tegas, ya. Gembala harus tegas, pimpinan harus tegas ketika ada yang seperti ini, ya. Karena ini di Perjanjian Lama kategorinya hukuman mati, ya. Kalau di Indonesia ini sekarang ini pembunuhan berencana misalnya, ya. Kalau di Cina sana korupsi, itu pasti hukuman mati. Nah, ini yang 3 ini tidak bisa ditawar-tawar, ya, tidak perlu waktu lama, langsung kemudian dibunuh, dihukum mati, karena nanti bisa mempengaruhi umat yang lain.